Halo dan selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan nih, tapi ke tempat yang mungkin agak beda di Tokyo. Distrik Oji namanya. Betul, bukan Shibuya atau Ginza yang udah biasa banget ya. Iya, ini kayak apa ya, hidden gem gitu lah. Penuh cerita dari yang kuno banget sampai soal industri, terus ada alamnya juga, jauh dari ramainya pusat kota. Bener banget, Oji ini kan kayak gerbang utara Tokyo gitu ya. Tempat legenda ketemu sama sejarah modernisasi Jepang. Oke deh, yuk kita bongkar Oji ini. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam ya, cerita-cerita sejarahnya, tempat uniknya, yang mungkin belum banyak orang tahu. Sip. Nah, info kita ini dari macam-macam sumber nih. Ada catatan sejarah lokal, artikel jalan-jalan, cerita soal tokoh-tokoh penting juga. Jadi kita coba lihat Oji dari banyak sisi lah ya. Dari yang mistis, soal rubah, sampai peran pentingnya buat Jepang modern. Oke, jadi misi kita kali ini kita pengen ngajak Anda buat nggak cuma lihat-lihat aja, tapi bener-bener ngerasain Oji itu gimana sih? Ngertiin masa lalunya dan kenapa tempat ini layak banget buat dijelajahin. Siap. Siap ya? Nih, kita bakal ngobrolin soal rubah misterius yang katanya ngumpul tiap malam tahun baru. Terus ada taman publik pertama bikinan Shogun. Sampai jejaknya Bapak Kapitalisme Jepang. Penasaran kan sama sisi lain Tokyo ini? Pasti penasaran lah. Oke, kita mulai dari yang paling magis dulu kali ya. Soal legenda. Jepang sama Kitsune, rubah, itu kan dekat banget ya ceritanya. Nah, Oji ini spesial nih hubungannya sama rubah. Gimana tuh ceritanya? Ini seru banget sih ceritanya. Jadi, konon katanya nih, tiap malam tahun baru, rubah-rubah dari seluruh wilayah Kanto itu pada ngumpul. Ngumpul di mana tuh? Di bawah pohon enoki gede dekat kuil Oji Inari. Tapi bukan cuma ngumpul biasa ya. Mereka tuh nyalain api misterius, namanya Kitsunebi. Kitsunebi, api rubah gitu ya? Iya, api rubah. Terus, ajaibnya nih, mereka bisa berubah jadi manusia, pakai baju bagus-bagus, gitu. Nah, abis itu mereka baris rapi, kayak prosesi. Jalan ke kuil Oji Inari buat berdoa. Wah, keren banget bayanginnya. Kayak parade gitu ya? Persis. Saking ikoniknya adegan ini, seniman ukiyo-e terkenal Utagawa Hiroshige sampai ngelukisnya di seri 100 pemandangan terkenal Edo. Lukisan itu yang bikin Oji jadi makin terasa mistis gitu sampai sekarang. Luar biasa ya. Rubahnya terorganisir banget, punya ritual sendiri. Terus nama Oji sendiri ada hubungannya juga nggak? Ada hubungannya. Nama Oji ini udah lumayan tua, dari sekitar tahun 1322. Dulu ada klan namanya Toshima. Nah, mereka itu ngundang dewa dari Kumano. Kumano kan daerah suci ya di Jepang. Oh, yang di Wakayama itu ya? Betul, dewa ini, Wakai Ichi Ojigongen, diundang ke kuil di daerah yang tadinya namanya Kishimura. Nah, sejak itu namanya diganti jadi Oji. Artinya bisa pangeran atau ya merujuk ke dewa itu tadi. Jadi emang ada koneksi spiritualnya gitu ke pusat keagamaan yang penting di Jepang. Jadi ini bukan cuma dongeng ya? Kalau kita sekarang mau ngerasain sisa-sisa legenda ini, bisa kemana aja nih? Bisa banget. Yang pertama jelas ke kuil Oji Inari itu sendiri. Di sana kelihatan banget rubah masih dihormatin sebagai utusan dewa. Patung-patung rubahnya banyak. Oke, kuil Oji Inari. Tapi yang paling keren, legenda ini beneran hidup lagi tiap tanggal 31 Desember malam. Ada festival modern namanya Oji Kitsune no Gyoretsu. Oh, yang Prade rubah itu? Iya, ratusan orang dandan kayak rubah, bawa lentera, jalan bareng di jalanan Oji. Beda banget deh suasana malam tahun barunya, unik dan otentik gitu. Oh iya, jangan lupa juga mampir ke kuil Shozoku Inari yang kecil, dekat situ. Katanya sih, itu tempat rubahnya dandan sebelum parade di legenda. Wah, festivalnya kedengeran magis banget. Tapi kalau kita datangnya pas hari biasa gitu, ada tempat lain buat ngerasain nuansa legendanya nggak sih? Ada dong. Coba deh ke Taman Meishu no Taki. Taman ini kecil, adem, hijau. Katanya sih, ini lokasi asli pohon enoki tempat rubah-rubah dulu ngumpul. Ada air terjun kecil juga, enak banget buat nenangin diri lepas dari rame-ramainya kota. Sambil bayangin rubah-rubah zaman dulu gitu kan? Taman kecil yang tenang ya. Oke, ada lagi? Mungkin buat oleh-oleh gitu? Nah, kalau bawa pulang kenangan legenda ini, coba ke Oji Yamawa.
Ini toko keramik dekat kuil Shozoku Inari, tapi dia juga jual macam-macam pernak-pernik tema rubah. Lengkap banget dari topeng, kipas, sapu tangan, dompet, sampai tatakan sumpit. Wah, lucu tuh kayaknya. Atau kalau mau nyicipin sejarah rasa, ada Ishinabe Shoten. Ini toko manisan udah tua banget, lebih dari 130 tahun. Jualannya kuzumochi. Itu loh, kue kenyal yang legendaris di jalan menuju kuil Oji Inari. Wajib coba sih. Oke. Menarik banget ya dunia legendanya ini. Sekarang kita lompat zaman nih, ke era yang beda banget, tapi sama pentingnya buat Oji. Era Meiji, zaman Jepang mulai modern. Ada satu nama besar di sini, Shibusawa Eiichi. Ah iya, bapak kapitalisme Jepang. Yang sekarang fotonya ada di uang 10.000 yen baru itu kan? Betul. Nah, apa nih peran dia di Uji? Kok bisa sampai penting banget? Wah, perannya ini fundamental banget ya. Yang menarik tuh kenapa dia milih Oji di tahun 1885. Alasannya, praktis banget ternyata. Oji itu punya sumber air melimpah dari sungai Shakuji atau di hilirnya disebut Otonashi. Oh, air lagi ya kuncinya? Iya, air lagi. Terus akses transportasinya juga bagus waktu itu. Makanya dia dirikan pabrik kertas Oji di situ. Ini pabrik kertas modern pertama di Jepang yang pakai mesin gaya barat. Pabrik kertas pertama? Wow. Iya, dan ini bukan pabrik biasa aja loh. Kertas dari sini tuh jadi, tulang punggung lah buat nerbitin buku, koran, buat pendidikan, nyebarin budaya di era Meiji yang lagi semangat-semangatnya membangun itu. Jadi bisa dibilang, Oji lewat pabrik ini ikut nulis sejarah modern Jepang. Bener-bener pertemuan antara sumber daya alam sama visi seorang pemimpin. Keren ya. Pabrik kertas jadi fondasi modernisasi. Jejak pabrik ini masih ada nggak sekarang? Bisa kita lihat. Masih, meskipun pabrik utamanya udah pindah, warisannya itu dijaga di Museum Kertas atau Kami no Hakubutsukan. Uniknya, museum ini lokasinya persis di bekas area pabriknya dulu, di dalam Taman Asukayama. Oh, di dalam taman ya museumnya? Betul, di sana bisa lihat sejarah kertas dari zaman dulu sampai industri modern. Termasuk washi, kertas tradisional Jepang yang keren itu. Malah kadang ada lokakarya bikin washi sendiri kalau mau coba. Cuma baiknya cek dulu jam buka atau info terbarunya sebelum ke sana. Kadang suka ada renovasi atau apa gitu. Oke, noted. Selain museum, ada sisa bangunan fisiknya nggak? Ada satu yang cakep banget, bekas gedung kantor pabrik Oji, bangunan bata merah gitu, gaya lama. Kelihatan banget sisa kejayaan industri kertas di Oji dulu. Sekarang jadi bagian dari museum juga, dan udah jadi cagar budaya. Foto di depannya aja udah berasa beda gitu. Betul sekali, Taman Asukayama ini emang bukan cuma lokasi bekas pabrik, tapi juga dulunya tempat tinggal Shibusawa. Kalau mau benar-benar ngerti seberapa besar pengaruh orang ini, wajib ke Museum Peringatan Shibusawa Shiryokan. Ada museumnya juga. Ada, di dalam taman juga. Di sana baru kelihatan dia itu terlibat bikin lebih dari 500 perusahaan dan organisasi. Gila kan? Museumnya nyimpen cerita hidupnya, karyanya, pemikirannya yang visioner banget itu. Jangan kelewatan juga lihat bangunan Seiyen Bunko, itu perpustakaan pribadinya, elegan banget. Sama patung perunggu Shibusawa Eiichi yang berdiri gagah di taman. Auranya kuat banget deh di sini. Sama kayak museum kertas tadi, cek info terbaru soal buka atau renovasi, itu ide bagus. Menarik banget ya, Taman Asukayama ini jadi semacam titik temu zaman industri. Tapi kalau nggak salah dengar tadi, sejarah tamannya sendiri lebih tua dari Shibusawa kan? Bukan dari era Meiji mulainya. Tepat sekali. Nah, ini kita masuk ke lapisan cerita Oji yang lain lagi. Justru, Taman Asukayama ini ceritanya mulai jauh di zaman Edo, abad ke-18. Jauh banget ya. Siapa yang bikin? Yang bikin itu Shogun ke-8, Tokugawa Yoshimune. Idenya waktu itu, cukup revolusioner loh. Dia pengen bikin tempat buat rakyat biasa, biar bisa santai, bisa nikmatin bunga sakura bareng-bareng. Ini salah satu konsep taman publik paling awal di Jepang. Jadi, Hanami, pesta lihat sakura yang heboh sekarang itu, akarnya ada di sini juga dong. Wah, kebayang ramenya dulu kayak apa ya? Oh, pasti rame banget. Coba deh bayangin, orang-orang zaman Edo itu naik perahu nyusurin sungai, terus turun di Oji. Abis itu mereka rame-rame jalan ke Asukayama, bawa bekal, minum sake, nyanyi-nyanyi, pesta lah pokoknya di bawah pohon sakura.
Seru banget ya kayaknya. Iya, Hanami itu bukan cuma piknik biasa, tapi momen kumpul-kumpul yang penting buat mereka. Ngerayain keindahan alam yang cuma sebentar, sekaligus kebersamaan. Tradisi ini yang bikin Asukayama jadi populer banget, sampai akhirnya ditetapin jadi salah satu taman resmi Jepang tahun 1873. Tadi disebut lagi soal sungai ya. Kayaknya air ini benar-benar jadi tema utama di Oji ya. Dari legenda rubah dekat air, pabrik kertas putu air, sekarang Taman Shogun diakses lewat sungai. Emang geografinya spesial banget ya di situ? Spesial banget. Ini salah satu kunci penting buat ngertiin Oji. Jadi, distrik ini tuh letaknya di pinggir dataran tinggi Musashino. Nah, karena itu, jadi ada kontur tanah kayak tebing alami gitu, tempat banyak mata air muncul. Oh, makanya banyak air ya. Iya, terus jadi sungai deh. Kayak sungai Shakuji itu, yang nanti dihilir jadi sungai Otonashi. Nah, sumber air inilah benang merahnya. Dia yang ngasih rumah buat legenda rubah, jadi alasan penting buat Shibusawa milih lokasi pabrik, dan kemungkinan besar juga jadi pertimbangan Yoshimune pas bikin taman biar gampang diakses dan subur. Sungai Otonashi sendiri saking indahnya dulu sampai dijulukin Oji Nanataki, atau 7 air terjun Oji. Sering dilukis juga sama Hiroshige. Air itu benar-benar jiwanya Oji lah. Luar biasa ya, air bisa ngebentuk karakter satu tempat gitu. Nah, kalau sekarang nih, gimana caranya kita nikmatin warisan alam dan taman ini? Apa aja yang ditawarin Asukayama sama area sungai Otonashi sekarang? Taman Asukayama itu masih jadi tempat Hanami yang cantik banget, ada sekitar 600 pohon sakura. Tapi enaknya, cenderung lebih sepi dibanding tempat-tempat Hanami super populer lain di Tokyo. Oh, lebih tenang ya berarti? Iya, selain sakura sama azalea, banyak yang bisa dilihat di sana. Ada area main anak yang luas, ada kolam cetek buat main air pas musim panas. Terus ada pameran lokomotif uap tua sama tram kota yang udah pensiun. Seru buat yang suka kereta api. Wah, lengkap juga ya isinya. Ada lagi yang unik, ada monorel mini gratis namanya Asuka Park Rail atau Asukaru. Buat naik ke puncak bukit tamannya. Lucu deh, kayak naik kereta gantung di gunung terpendek di Tokyo gitu. Dan ingat ya, ada 3 museum di dalam satu taman ini. 3 museum, banyak banget ya. Terus sungainya gimana? Nah, jejak sungai Otonashi yang indah itu sekarang udah ditata jadi Taman Otonashi Shinsui. Ini taman pinggir sungai yang desainnya bagus banget, manfaatin lembah alaminya. Ada air jernih, air terjun mini buatan, jembatan batu kuno, bahkan ada patung-patung kecil tema Prade Rubah tadi. Wah, nyambung lagi ke legenda rubah ya? Iya, nyambung terus. Tempatnya enak banget buat jalan santai, ngerasain suasana air dan hijau khas Oji. Kalau musim panas rame banget orang main air di situ, adem banget deh pokoknya. Kedengarannya kayak tempat pelarian yang pas banget dari betonnya Tokyo. Ada cara unik lain nggak buat ke Oji atau keliling di sana? Kalau mau sensasi agak jadul, coba deh naik tram Toden Arakawa atau namanya sekarang Tokyo Sakura Tram. Ini satu-satunya jalur tram kota yang masih sisa di Tokyo. Naik ini tuh rasanya kayak balik ke masa lalu gitu. Oh, masih ada tram di Tokyo? Masih satu jalur ini aja. Bisa turun di halte Asukayama atau Oji Kimae. Terus agak keluar dikit dari Oji ada juga bekas Taman Furukawa, Kyu Furukawa Teien. Ini unik banget, gabungan taman mawar gaya barat sama taman Jepang klasik. Cantik banget pas musim mawar atau pas daun-daun musim gugur berubah warna. Oh ya, buat lihat pemandangan Oji dari atas, jangan lupa naik ke dek observasi gratis di Hokutopia, deket stasiun Oji. Oke, banyak pilihannya ternyata. Nah, kita udah ngobrolin legenda, industri, taman bersejarah. Tapi kan Oji bagian dari Tokyo ya, pasti ada perubahan juga kan seiring waktu. Ada nggak sih jejak perubahan ini yang kelihatan juga? Itu pertanyaan bagus. Ya, Oji emang nggak berhenti di satu waktu aja. Ada contoh yang cukup, menyentuh gitu dari sumber kita. Namanya Sakura Shindo. Sakura Shindo? Apa itu? Itu dulunya gang kecil buat minum-minum. Lokasinya kejepit antara rel kereta sama Taman Asukayama. Suasananya tuh khas banget, banyak bar-bar kecil, tempat orang ngumpul gitu. Tapi ya, karena ada rencana pembangunan ulang, terus ada kebakaran juga, gang ini pelan-pelan hilang. Oh, jadi kayak tempat nongkrong lama yang tergusur gitu ya? Iya, semacam itu. Sumber kita nyatet pas akhir 2019, itu udah hampir nggak ada sisa. Tinggal kenangan aja soal suasana Oji yang dulu mungkin lebih liar sedikit. Wah, sayang juga ya kalau tempat berkarakter gitu hilang. Tapi ya, itu bagian dari dinamika kota besar sih ya. Betul banget.
Ini jadi pengingat aja sih kalau pemandangan kota itu selalu berubah. Ada sejarah yang dijaga baik kayak kuil atau taman, tapi ada juga yang tergantikan sama hal baru. Mungkin hilangnya Sakura Shindo ini justru bikin kita makin menghargai lapisan-lapisan sejarah lain yang masih bisa kita nikmati di Oji sekarang. Jadi, kayaknya ini waktu yang pas buat kesana selagi karakter uniknya masih kuat. Bener juga ya. Jadi kalau kita rangkum nih, Oji ini benar-benar paket komplit yang kaya banget lapisannya. Ada dunia legenda rubah yang masih berasa, ada jejak revolusi industri yang ngebentuk Jepang modern, ada taman warisan shogun, plus ruang hijau yang nenangin dari sungainya. Ditambah lagi cara unik buat nikmatinnya, naik tram kuno, naik monorel mini. Terus tempat-tempat spesifik kayak museum kertas atau taman campuran barat Jepang tadi. Oji itu nawarin pengalaman Tokyo yang, beda aja gitu. Lebih dalam, mungkin lebih personal juga. Jadi, ini cocok banget ya buat Anda yang mungkin tipe pelancong yang suka penasaran, yang nyari cerita di balik gedung-gedung tinggi, yang pengen ngerasain sejarah sama alam nyatu, tapi nggak perlu jauh-jauh dari pusat Tokyo. Oji, ini kayaknya wajib masuk daftar nih. Iya, kami sih sangat nyaranin buat coba dateng dan rasain sendiri ya. Coba naik tramnya, piknik di Asukayama, dengerin suara air di Taman Otonashi, pegang dinding bata merah bekas pabrik itu. Biarin diri Anda ngerasain lapisan-lapisan waktu yang ada di distrik ini. Nah, nanti pas Anda jalan-jalan di sana, mungkin pas lagi di pinggir sungai Otonashi, coba deh dengerin baik-baik. Selain suara air, kira-kira bisa nggak ya nangkap gema langkah kaki rubah dari legenda dulu? Atau mungkin bisikan ide-ide Shibusawa Eiichi yang rubah Jepang. Pertanyaannya, kira-kira lapisan cerita apa lagi ya yang masih sembunyi di sudut-sudut Oji yang nunggu buat Anda temuin sendiri? Sesuatu buat direnungkan ya pas jalan-jalan nanti. Betul. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak obrolan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya ya.